Hai, gimana nih kabarnya? Siap untuk dapat ilmu baru? Kali ini kelompok kami akan membahas uji penetapan potensi antibiotik berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ke-6. Nah, umumnya ada dua metode yang digunakan untuk uji ini, yaitu metode lempang dan metode tabung. Tapi kali ini kita akan bahas metode tabung aja ya. Sudah siap belum? Yuk kita simak sama-sama. Antibiotik merupakan zat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme. Setiap antibiotik memiliki mutu, keamanan, dan efektivitas yang terjamin. Salah satu parameter yang penting dalam pengendalian mutu antibiotik adalah uji potensi antibiotik. Uji potensi antibiotik adalah pengujian untuk menentukan aktivitas antibiotik dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan menjamin efektivitas antibiotik. Nah, di metode tabung sendiri, prinsipnya adalah dengan membandingkan hambatan pertumbuhan bakteri uji dalam media cair yang mengandung larutan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteri dalam larutan baku pembanding. Semakin kuat dosis antibiotiknya, semakin sedikit pula bakteri yang tumbuh, sehingga larutannya akan terlihat semakin jernih. Untuk mengukur pertumbuhan bakteri diukur dengan tingkat kekeruhan menggunakan alat spektrofotometer. Sebelum melakukan prosedur utama, ada hal yang harus disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, itu adalah penyiapan media. Merupakan kunci keberhasilan uji potensi antibiotik dalam metode tabung yang sesuai medianya dan cara pelarutannya. Yang kedua, penyiapan bakteri uji. Mikroba diambil dari penyimpanan dan lalu dipindahkan ke media yang sesuai untuk dijadikan kultur primer. Yang ketiga, pembuatan suspensi inokulum uji. Bakteri dari kultur kerja dipanen secara aseptif menggunakan larutan salin atau NaCl steril atau media cair. Lalu suspensi dikocok merata hingga homogen. Penyiapan antibiotik standar. Pertama, pertimbang baku pembanding antibiotik, larutkan dan encerkan dengan pelarut yang sesuai, dan tambahkan larutan pembaku. 2. Simpan larutan buku pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius dan lakukan pengenceran berantai untuk memperoleh 5 tingkat dosis. Dengan dosis yang ketiga atau S3 sebagai dosis setengah. Selanjutnya, siapkan larutan sampel dengan cara yang sama sehingga diperoleh dosis uji atau U3 yang setara dengan dosis setengah baku. Masuk kepada prosedur analisis pengujian. Yang pertama, siapkan tabung reaksi yang bersih, seragam, dan bebas goresan. 2. Susun tabung di rak, masukkan 1 ml masing-masing dosis baku dan larutan sampel ke tabung berbeda-beda dengan minimal 3 replikasi, serta siapkan tabung belangko berisi media tanpa antibiotik. Yang ketiga, tambahkan suspensi mikroba uji yang telah diencerkan di setiap tabung. Inkubasi pada suhu 32 hingga 37,5 derajat. Lalu, hentikan pertumbuhan mikroba dengan menambahkan 0,5 ml formaldehida encer. Ukur kekeruhan atau absorbansi menggunakan spektrofotometer ada 530 atau 580 nanometer. Terakhir, pertumbuhan mikroba ditandai dengan semakin keruhnya larutan. Semakin kuat potensi antibiotik akan menghasilkan larutan lebih jernih dengan absorbansi lebih rendah. Dari nilai absorbansi yang berasal dari larutan standar dan larutan uji, kemudian digunakan untuk menemukan potensi antibiotik dengan metode paralleline assay sesuai Farmakope Indonesia edisi ke-6. Pada metode ini dibuat hubungan antara log konsentrasi antibiotik dengan respon pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian dibuat kurva antalog konsentrasi dan nilai absorbansi sehingga diperoleh garis standar dan garis sampel yang sejajar atau paralel.